Saya sedang menyusun beberapa sanggar untuk Kiai Imaduddin dalam 5 tulisan terakhir. Namun tulisan terkini yang menampilkan manuskrip adalah tulisan yang menurut saya harus saya jawab terlebih dahulu karena akhirnya kami memasuki babak adu manuskrip. Yang begini nih yang saya suka. Sejak awal saya membuka perbincangan tentang manuskrip lewat Sunan Tirmidzi yang mengkonfirmasi kesaitan Bani Jadid atau bin Jadid. Baru kali ini Kiai Imad mengunggah tampilan manuskrip, yaitu dari kitab berjudul Kashful Ghin Amman Biwati Surdud min Zurriyati Sibtoin. Bedanya, dulu itu Kiai Imaduddin tidak mengakui bahwa bin Jadid adalah Syarif Husaini, yang berarti keturunan Rasul dari Siti Fatimah yang memiliki anak bernama Imam Husain. Namun sekarang, entah karena telah beliau yang lebih banyak atau lebih dalam mungkin, beliau akhirnya mengakui bahwa bin Jadid adalah keturunan Rasul. Bermodal jaringan alumni Yaman yang beliau miliki, Kiai Imaduddin menerima sebuah halaman manuskrip Jamaluddin Al-Askar yang wafat sekitar tahun 991 Hijriah atau abad ke-10. Tidak terlalu tua, namun jelas ia lebih muda dari dua kitab abad ke-8, yaitu As-Suluk karya Al-Janadi dan juga Al-Aqdul Fakhrul Hasanu karya Al-Khazraji. Baik Al-Janadi dan Al-Khazraji mengisbatkan silsilah bin Jadid kepada Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, bukan kepada Musa Al-Kadzim. Berdasarkan manakah yang lebih tua, tentu saja kedua sejarawan ini jauh lebih mendekati kebenaran dari segi tahun daripada Kashful Ghin. Reportase Al-Janadi dan juga reportase Al-Khazraji diperkuat dengan bukti isnad tahun 606 yang mengkonfirmasi bin Jadid sebagai Syarif Husaini. 5 silsilah Muhammad bin Jadid sama persis dengan reportase Al-Janadi dan Al-Khazraji. Ini artinya apa yang ditulis Al-Janadi dan Al-Khazraji itu memiliki bukti historis yang datang lebih awal sekitar 150 tahun lebih. Jika sudah ada 5 nama ke atas, saya rasa hampir sulit terjadi iltibas atau kekaburan. Makanya isbat Al-Janadi dan juga Al-Khazraji sangat bisa dibenarkan. Ditambah, sejarawan yang sekaligus menjadi raja dinasti Rasuli, yaitu Abbas bin Ali bin Rasul, dalam kitabnya Al-Athaiyah Saniyah, itu pun mengisbatkan silsilah bin Jadid kepada Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. 3 sejarawan yang saya sebutkan di atas, seakan-akan saling mengambil informasi satu sama lain jika dilihat dari reportasenya. Mereka memang hidup satu tobakot atau minimal paling mendekati Al-Janadi untuk mengendus kekeliruan. Itu pun jika Al-Janadi memang melakukan kekeliruan. Akan tetapi, jika dilihat lebih seksama, redaksi Al-Janadi yang sangat simpel itu ternyata dilengkapi oleh Al-Khazraji. Reportase Al-Khazraji juga cukup berbeda dengan Abbas bin Rasul, meskipun ketiganya itu sedang berbicara tentang satu sosok tunggal, yaitu Ali bin Jadid. Kawan-kawan, menurut saya ini bukan plagiasi ya, akan tetapi disebut dengan tabani atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan mengadopsi. Istilah ini saya ambil dari Syekh Ali Jum'ah, ulama terkenal di Mesir. Jadi 3 sejarawan di atas kala menyalin reportase dari Al-Janadi untuk konteks tabani ini, ketika mereka itu ditanya alasan dibalik penyalinan itu, mereka tidak akan menjawab, oh kami cuman taklid dan mengikuti pendapat pendahulu saya. Akan tetapi jawaban mereka yang sebenarnya ialah, aku menyalin pendapat Al-Janadi seperti layaknya mengadopsi seorang anak, dan saya itu siap bertanggung jawab penuh atas anak adopsi ini. Maksudnya penyalinan itu memang benar-benar terjadi, yaitu silsilah yang dituliskan Al-Janadi tentang Ali bin Jadid. Namun bukan berarti mereka itu hanya asal mengikuti pendapat Al-Janadi semata. Baik Al-Khazraji dan Abbas bin Rasul, saya yakin memiliki argumen sendiri untuk mempertanggungjawabkan bahwa bin Jadid merupakan asyraf asal Tarim yang memiliki isbat nasab kepada Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, bukan Imam Musa Al-Kadzim. Reportase mereka bertiga nyatanya beragam, tidak cukup identik satu sama lain. Itulah kenapa menjadi bukti bahwa mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang bin Jadid sama seperti Al-Janadi. Dari mana Al-Janadi mendapatkan informasi bahwa bin Jadid adalah keturunan Rasul? Salah satunya dari bukti material isnad dari kitab berjudul Al-Mustasfa. Wajadtu bi khatti ba'di akabirul fuqaha al-mutaqaddimin ma mithaluhu. Dan aku, yaitu Al-Janadi, melihat catatan tangan dari pembesar fuqaha. Redaksinya berikut ini. Sami'tu Asy-Syarif Abul Jadid yaqul, aku mendengar Abu Syarif bin Jadid berkata. Jadi ini ada jejak tasamu atau syurah istifadah pada tahun sebelum 620 Hijriah bahwa bin Jadid adalah seorang syarif, yang berarti keturunan Rasul, diisbat oleh sebagian ulama di masanya. Inilah yang menurut saya menjadi kesalahan pertama Kiai Imaduddin yang luput dari ketelitian banyak orang yang mendukungnya, bahwa reportase yang paling dekat dengan bin Jadid sebagai keturunan Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir dari segi tahun seharusnya jauh lebih diperhatikan daripada manuskrip muda berjudul Kashful Ghin tadi. Kembali ke manuskrip Kashful Ghin yang diunggah oleh Kiai Imaduddin tadi. Saya itu berani bertaruh bahwa halaman manuskrip yang dimiliki oleh Kiai Imaduddin itu cuma satu,
atau paling banyak cuma 4 halaman saja. Kenapa saya tahu? Karena manuskrip yang diberikan kepada Kiai Imaduddin tadi dari teman alumninya dari Yaman itu dimiliki oleh Ibrahim bin Mansur yang sekarang menjadi pengurus Niqobah Hijaz. Ibrahim bin Mansur inilah yang memiliki pula manuskrip Asy-Syajarah Barokah selain yang dimiliki oleh Ayatullah Al-Mar'asyi. Setahu saya Ibrahim bin Mansur ini tidak pernah memberikan manuskrip itu kepada siapapun selain 4 halaman saja. Apakah temannya Kiai Imaduddin yang alumni Yaman itu memiliki seluruh manuskripnya? Saya kok tidak yakin. Karena manuskrip itu pun saya memilikinya dan inilah 2 halaman penting yang tidak diunggah Kiai Imad untuk Anda. Namun sebelum itu ya, menurut saya Kasyful Ghain ini tidak bisa disebut kitab karena cuma berisi penjelasan singkat yang lebih tepat jika disebut risalah. Tipis banget. Sebagai pembuka, halaman pertama manuskrip Kasyful Ghain saya tampilkan untuk Anda. Kemudian halaman seperti Kiai Imad unggah. Benar, di sini tertulis Abul Jadid menurunkan 5 macam kabilah yang mereka semua ialah Husainiyun atau keturunan Imam Husain bin Ali. Kelima kabilah itu ialah Banu Sahil, Banu Isor, Banu Mujaimish, Banul Islah, dan Banul Mahdi. Fahadhil khams al-qabail min dzurriyyati Abul Jadid asy-Syarif. Kelima kabilah ini merupakan keturunan dari Syarif Abul Jadid. Untuk kamu ketahui terlebih dahulu, manuskrip ini adalah salinan yang rampung ditulis pada tahun 1293 Hijriah pada hari Ahad oleh seorang nusa bernama Ibn Umar Al-Jazari. Nah, Kasyful Ghain itu tidak hanya dimiliki oleh Ibrahim bin Mansur, kampus Hafat pun memilikinya dan inilah halaman pertamanya. Saya sajikan untuk Anda. Kemudian, pada halaman yang sama dengan penjelasan 5 kabilah yang menjadi keturunan Abul Jadid, saya rasa ada iltibas atau salah ketik sedikit. Salah ketik pertama, yang benar di sana adalah Abul Hidyal, bukan Abul Jadid. Memang, antara Hidyal dan juga Jadid dalam redaksi Arab akan sedikit mirip. Ini saya kira cuman kesalahan kecil seorang penulis naskah yang kerap terjadi. Oh ya, kamu boleh membacanya dengan Hudel atau Hadil, tapi saya ikut cara baca Murtadho Az-Zabidi dengan Hidyal. Kita anggap sama dulu lah. Kemudian Banul Isor dalam manuskrip Kiai Imaduddin, la'ala shawab ialah Banul Qusor. Kemudian Banul Mahdi di dalam manuskrip Kiai Imaduddin juga salah ketik karena yang benar ialah Banul Ahdi. Karena pada redaksi selanjutnya dijelaskan, Banul Ahdi bukanlah Banul Mahdi, yang jelas bukan keturunan Rasul. Jadi antara Banul Ahdi dan juga Banul Mahdi itu adalah 2 kabilah yang berbeda. Kita mulai dengan membedah manakah yang benar, Abul Jadid ataukah Abul Hidyal. Sebagai bukti bahwa Abul Hidyal bukanlah Abul Jadid, kamu bisa melihat dalam penjelasan berikutnya yang menerangkan bahwa Abul Hidyal memiliki keturunan bernama Abu Bakar Al-Qudaimi yang tinggal di Hadramut. Baik manuskrip yang dimiliki oleh Kiai Imad dan juga manuskrip yang saya miliki memiliki redaksi yang sama, bahwa Abu Hidyal atau dalam manuskrip Kiai Imad itu Abu Jadid memiliki keturunan bernama Abu Bakar Udaimi. Untuk membuktikan bahwa yang benar adalah Abu Hidyal bukan Abu Jadid seperti yang diyakini oleh Kiai Imad, ada perlunya kita baca penjelasan dalam risalah yang sama tentang sampel bernama Al-Qudaimi satu ini. Abu Hidyal ini memiliki keturunan bernama Ibrahim bin Ahmad Al-Qudaimi bin Abi Bakar Al-Irbadi melewati Musa Al-Kazim. Ini bagian yang paling penting. Karena Sayyid Al-Madhkur Syaikhan fit Thariq Sahibar Riyadhat wa hajja hajatin katsiratin. Ibrahim bin Ahmad Al-Qudaimi ini adalah guru besar tarekat, punya latihan jiwa yang sangat tinggi dan haji berkali-kali. Waqad zakarahul ahdal fi tufatiz zaman fi sadatil Yaman wa syarji fi tabaqatihi wa uthniya alaihi bima huwa alaihi ahlun. Dalam kitab Tufatuz Zaman fi sadatil Yaman, Al-Andal mereportasenya, begitu pula Asyarji dalam kitab Tabaqat miliknya. Ibrahim bin Ahmad Al-Qudaimi ini dipuji sesuai dengan haknya. Jadi ada 2 kitab dan 2 ulama yang disebut dalam risalah ini, yaitu Tufatuz Zaman karya Husain Al-Hadal dan Tabaqatul Khawas karya Asyarji. Jika Anda membaca kedua kitab ini tepat pada tarojim Ibrahim Al-Qudaimi, ternyata tidak ada silsilah ke atas, hanya berisi hikayatnya saja. Dan jika Anda membaca 2 kitab itu, jelas sekali bin Jadid dan juga Al-Qudaimi ternyata 2 orang yang berbeda dengan silsilah yang berbeda berdasarkan isbat dari Al-Janadi tentu saja dan hidup di masa yang berbeda. Perlu diketahui kawan-kawan, penulis Tufatuz Zaman ini sezaman dengan Ibrahim Al-Qudaimi tadi. Seperti dalam reportasenya, ia sezaman dan menyaksikan Ibrahim yang wafat pada tahun 824 Hijriah. Saya berani menyebutnya sezaman karena dalam reportasenya Husain Al-Hadal, pengarang Tufatuz Zaman ini, memakai kata adroktu yang berarti aku mendapatinya.
Dan dari tahun wafatnya Husain Al-Hadal, Ibrahim Al-Qudaimi ini wafat lebih awal sekitar 31 tahun. Berbeda dengan Tobaqatul Khawas, Asy'arji memiliki reportase bahwa kakek Ibrahim Al-Qudaimi dan kakeknya Ba'alawi ini sama-sama keturunan Imam Husain bin Ali. Pertanyaan dari Kiai Imaduddin bahwa keturunan bin Jadid tidak ada Bani Alawi yang disebutkan dalam risalah itu, sebenarnya berdasarkan keyakinan Kiai Imad bahwa Bani Alawi adalah keturunan bin Jadid. Saya sudah menjawabnya lebih dulu di video sebelumnya, bahwa hal itu cuman kekeliruan tasawur yang dilakukan oleh Kiai Imad berdasarkan kitab yang salah ketik. Kitab itu adalah An-Nafhah Al-Ambariyah yang menyebutkan Bani Alawi adalah keturunan bin Jadid. Padahal sebenarnya bukan. Bagaimana bisa Bani Alawi bisa disebut keturunan bin Jadid lawang pada kitab yang sama, yaitu Tobaqatul Khawas? Antara bin Jadid dan Bani Alawi merupakan dua kabilah yang berbeda. Kendati pun kedua kabilah ini punya datuk yang sama bernama Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, dan Asy'arji, penulis dari Tobaqatul Khawas, ternyata sezaman dengan beberapa keturunan dari Ba'alawi. Kesimpulannya, ada 3 kitab yang lebih tua dari Kashful Ghin yang mengkonfirmasi bahwa bin Jadid adalah keturunan Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Kashful Ghin tidak keliru sebenarnya, karena manuskrip yang didapatkan Kiai Imad hanya salah ketik biasa dalam dunia nusakh. Kendati pun Kashful Ghin masih dipertahankan Kiai Imad bahwa bin Jadid adalah keturunan Imam Musa Al-Kadzim, maka Kiai Imad harus mempersiapkan argumen karena Kashful Ghin harus berhadapan dengan 2 kitab yang jauh lebih tua 100 tahun darinya, yang menjelaskan bahwa sosok yang menurunkan kabilah Al-Qudaimi bukanlah bin Jadid. Kedua kitab ini berjudul Tuhfatul Zaman karya Husain Al-Hadal dan Tobaqatul Khawas karya Asy'arji. Dan jika pun masih kurang, Kashful Ghin juga harus berhadapan dengan 3 macam kitab yang jauh lebih tua 250 tahun darinya, yang menjelaskan bahwa bin Jadid adalah keturunan Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, bukan keturunan Imam Musa Al-Kadzim. Terakhir, Kiai Imad itu lewat Gus Sani Farhan meminta saya untuk menyusun ulang gugatan tentang Asy-Syajarah Al-Barokah. Meski sebenarnya sudah saya berikan penjelasannya dalam beberapa video, tapi tak apa jika kelak saya ulas kembali dalam versi yang lebih lengkap. Tapi tidak di video ini. Saya Romal Abbas, ini Pak Kantor, sampai jumpa.